Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Dwi di mata pelajaran Prakarya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, minggu ini kita masih lanjut pada bab pengolahan, yaitu KD 3.4. Menganalisis prinsip-prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil samping pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Dan adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan bahan hasil samping dari pengolahan peternakan dan perikanan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan bahan hasil samping dari peternakan dan perikanan. Yang ketiga, siswa dapat merancang pembuatan produk olahan pangan dari hasil samping peternakan dan perikanan. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari hasil samping peternakan dan perikanan. Oke, lanjut pada materi ini. Ya, anak-anak. Nah, pada minggu kemarin, kita sudah mempelajari makanan dari bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Apakah kalian masih ingat? Olahan setengah jadi itu contohnya seperti bakso, sosis, dendeng, terus abon sapi atau telur asin. Nah, itu dari olahan setengah jadi. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari makanan dari bahan pangan hasil samping dari hasil peternakan dan perikanan. Nah, apa sih bahan pangan hasil samping? Hasil samping atau limbah dari peternakan dan perikanan merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Nah, bahan baku berupa daging hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik bagian tubuh yang jarang dimakan, tetapi memiliki kandungan gizi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping. Hasil samping dari bahan pangan, hasil perikanan dan peternakan dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi makanan siap konsumsi seperti bakso, ceker ayam, dan mie ayam ceker, keripik ceker ayam, kerupuk kulit sapi, keripik usus ayam, gulai kepala ikan, rempeyek sisik ikan, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu jenis dan manfaat bahan pangan hasil samping. Jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan dari hasil samping, perikanan, dan peternakan sebagai berikut. Jenis yang pertama yaitu kepala ikan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya dengan kepala ikan. Oke. Apa sih kepala ikan? Nah, kepala ikan adalah bagian kepala dari tubuh ikan, di mana terdapat insang, mata ikan, dan mulut ikan. Nah, bagian kepala ikan ini masih sedikit ada dagingnya.
serta nikmat untuk menyantap pada bagian mata ikan. Dan pada bagian kepala ikan ini memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh utama, di mana terdapat daging ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki nilai jual. Nah, bagian kepala ikan ini dapat kita olah menjadi hidangan yang sangat lezat dan bergizi. Contohnya seperti gulai kepala ikan, terus ada sup kepala ikan, dan ada juga terkenal di Kalimantan Barat yaitu gulai asam pedas kepala ikan. Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi pada jenis yang kedua yaitu tulang ikan. Nah, ini pasti penasaran nih kalian. Apa sih Bu, tulang ikan kok bisa dijadikan makanan? Nah, kita jelaskan ya Nak. Sini. Tulang ikan itu biasanya harus dikeringkan terlebih dahulu dan kemudian digiling menjadi tepung. Nah, itu prosesnya tulang ikan. Nah, tadi selain kepala ikan yang bisa mengurangi terjadinya osteoporosis, ternyata tulang ikan juga dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia. Karena tulang ikan ini banyak mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga kokohnya tulang. Nah, tulang ikan ini biasanya sebelum dianeka-ragamkan itu diolah dulu menjadi tepung ya Nak. Tadi udah Ibu bilang ya, tulang ikan itu dikeringkan dulu atau dijemur baru bisa digiling menjadi tepung. Nah, setelah menjadi tepung, ini baru kita buat bentuk berbagai macam bentuk olahan. Contohnya berupa cemilan seperti yang pertama cemilan pangsit ikan. Yang kedua ada stik ikan. Ada kerupuk ikan dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga yaitu bagian kulit. Nah, yang pertama kulit sapi, yaitu biasa di sini disebut kikil. Itu berasal dari kulit sapi. Yang kedua ada kulit ayam. Dan yang ketiga ada kulit ikan. Nah, kulit adalah bagian paling luar dari daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat. Kulit juga merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Kulit mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai alat perasa, pelindung jaringan di bawahnya, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, tempat sintetis vitamin D. Nah, kulit dapat kita olah menjadi produk pangan seperti kerupuk kulit ikan. Terus ada kulit crispy. Ada sate kulit sapi atau sate kikil kalau di sini. Nah, terus ada dan bisa juga kalian buat masakan. Contohnya di sini ada kulit ayam pedas. Terus misalnya oseng-oseng kikil, terus ada sambal lado kulit ikan dan lain-lain ya Nak ya. Oke, kita ke jenis yang terakhir yaitu ceker ayam. Nah, kalau ceker ayam nih Ibu yakin kalian udah pada tahu ya. Apalagi sekarang lagi tren, lagi booming
masakan yaitu seblak ceker. Nah, mie ayam ceker. Nah, ini semua produk olahan dari ceker. Apa sih ceker? Nah, ceker ayam adalah bagian dari tubuh ayam, yaitu bagian kaki ayam. Tekstur yang unik dan rasanya yang gurih membuat ceker ayam digemari oleh banyak orang. Bagian tubuh ayam ini masih memiliki nilai gizi dan manfaat bagi tubuh. Ceker ayam mengandung protein, kolagen, zat kapur atau kalsium, dan kartilago. Ceker ayam memiliki sedikit daging di semua bagian hingga ruas-ruas jarinya. Ceker ayam juga memiliki tulang lunak yang rasanya gurih dan lezat. Ceker ayam yang dimasak biasanya akan mengeluarkan cairan atau gel khusus yang banyak mengandung gelatin. Ingat ya nak, gelatin. Nah, ceker ayam dapat diolah menjadi produk pangan seperti keripik ceker ayam. Terus ada mie ayam ceker. Ada sup ceker dan lain-lainnya. Oke, anak-anak, cukup sekian penjelasan materi dari Ibu untuk minggu ini. Kita akan lanjut di pertemuan minggu depan. Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan dan belajar dengan semangat. Sekian, terima kasih.